Halo, selamat jumpa kembali. Sekarang saya berada di wilayah Keraton Ratu Boko dan kita akan naik ke Keraton Ratu Boko. Ya, di sebelah kiri Keraton Ratu Boko berada di wilayah, masih satu wilayah dengan Prambanan. Lumayan sih, ini di atas bukit, sekitar 926 mdpl. Ya, suasana halaman di pelataran sebelum kita memasukin gerbang seperti ini. Ya, di sebelah kiri ada unit kantor dan di sini juga ada resto. Ya, fasilitas lengkap sebenarnya di sini. Sebenarnya nyaman kalau kita untuk olahraga, latihan trail run, riwa-riwi 10 kali. Ya, naik turun lumayan. Ya, pelatarannya ada pohon besar juga. Kok saya bawa tongkat sih? Ya nggak apa-apa, lumayan kalau ada untuk nutul-nutul begini. Ada es gelato juga di sebelah kanan. Nah, nanti kita cobain gelato ala Keraton Boko. Ya, di belakang ini kita dari pelataran Keraton Ratu Boko, kita bisa lihat pemandangan Candi Prambanan di atas sini dari pelataran. Ya, kosong. Cantik luar biasa candinya. Ya. Oh, dipegang masing-masing. Silakan. Kita masuk, jangan ada barcode-nya ya. Ya, mari Kak, silakan. Ada 30. Langsung ditempel pas barcode ya. Tempel pas barcode, warna hijau masuk di dalam. Untuk masuk udah canggih ya. Kita pakai barcode. Untuk wisatawan Nusantara masuknya lumayan. Oh, notanya ada barcode-nya. Ini nota. Ini ada barcode-nya. Cukup, Bu. Ya, tinggal tempel. Ya, caranya barcode di sini. Silakan. Terima kasih. Ya, halo. Terima kasih untuk kunjungannya di Keraton Ratu Boko. Perkenalkan dulu, nama saya Bu Umi. Oh ya, Halo. kali ini saya didampingi oleh Bu Umi. Jadi kita trial run dengan sedikit wawasan sejarah. Oke. Kira-kira jarak berapa nih, Bu? 16 hektar. Oh, luasnya? Luas, iya, jaraknya sekitar ini ya 3 kilo lah. Oh, 3 Bolak-balik, kilo. ya. Oh iya. Katanya cuma 200 meter. Iya, kalau 200 meter itu baru nyampe gapuranya. Oh. Jadi dari pintu masuk karcis itu sampai gapura 200 meter. Tapi kesananya masih sekitar 1,5 kilo ya. Sampai Keraton ya, Bu ya? Sampai iya. Bu siapa tadi? Umi. Oh iya, Bu Umi. Sampai istana. Sampai istana. Bu, ini kok dinamakan keraton, kenapa Bu? Bukan candi? Iya, dan sebenarnya kalau dinamakan keraton, bukan candi, ini lebih banyak, ini adalah hunian raja. Ya, pada zaman dulu ini adalah hunian raja yang dibangun pada abad 8 Masehi. Nah, raja yang pertama kali menghuni di sini, beliau beragama Buddha. Namanya Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Ya, ini berasal dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Jadi, tahu ya kenapa kok Ratu Boko itu dinamakan keraton, bukan Candi. candi. Karena ini komplek hunian ya, yang sebetulnya ya. Iya. Ya. Mari kita jalannya, ini sudah agak megap Sudah sedikit lumayan. ya, sudah lumayan. Sudah, makanya saya tetap bawa tekan nih. Tongkat tekan nih, Bu. Ya, kalau namanya candi itu tempat ibadah ya, Kak ya. Oh gitu. Ya, berbeda dengan istana. Istana itu adalah hunian raja. Kalau candi itu lebih ke tempat ibadahnya raja. Boleh ibadah raja, boleh ibadah siapapun, yang beliau adalah semuanya itu sesuai dengan agamanya masing-masing. Oh, gitu. Nah, seperti Candi Borobudur itu adalah tempat untuk beribadah agama Buddha. Oh, Ya, gitu. karena di sana itu ada stupa. Jadi apa bedanya tempat ibadah sama ini, Bu? Apa? Istana. Candi. Oh ya, candi ini lebih kompleks. Candi ini adalah seluruh kompleks yang dibuat menggunakan batu. Karena pada masa itu adalah disebut pada zaman batu.
Nah, candi ini lebih ke diperuntukkan kepada tempat-tempat ibadah. Nah, bukan rumahnya terbuat dari batu-batu, tapi lebih ke tempat ibadah. Nah, terus lagi kalau istana ini adalah kayak kompleks keraton. Ini ya kayak Istana Bogor lah, tempat pemerintahan. Oh gitu. Ya. Jadi ini pusat hunian, tapi mungkin zaman dulu pusat hunian dan pusat pemerintahan juga kali Yes, ya. betul. Kalau Ini gitu. adalah hunian dan pemerintahan. Ini yang disebut dengan istana. Oh gitu. Ya, dari sini kita bisa lihat Candi Prambanan, Kak. Oh iya, Candi Ya, Prambanan. Candi Prambanan. Wah, dari atas ini juga kita dari sini mau menuju ke Gapura pintu masuk atau gerbang, kita juga bisa pemandangan Candi Prambanan. Wow. Tuh ya, Candi Prambanan itu adalah candi yang disebut dengan Siwa Graha. Ini rumahnya Dewa Siwa. Ya, Candi Prambanan ini adalah tempat untuk ibadah agama Hindu. Oke. Rakai itu adalah bahasa Kawi, ya, bahasa yang ada ya bahasa Sanskerta, ada bahasa Kawi, ada bahasa Bre, ini kayak. Iya, bagaimana? Ya, jadi dari 16 hektar itu terdiri dari 2 zona, dibagi 2 zona. Ini zona 2, ya. Zona 2 ini adalah dikelola oleh PT TWC BUMN atas nama PT TWC Taman Wisata Candri yang meliputi Candi Prambanan, Candi Borobudur, Keraton Ratu Boko. Itu jadi satu manajemen. Nah, kemudian di zona 1, zona situs-situsnya agak jauh ke sana. Zona situs-situs ini yang dikelola oleh Dinas Purbakala. Ya, jadi di sini ada 2 pengelola ya. Satu tadi oleh pihak BUMN dan satu oleh pihak Dinas Purbakala. Ya. Kita mau sampai di Gapura, pintu masuk dari Keraton Ratu Boko. Kok ratu itu kan bukan wanita ya? Bukan. Raja Ratu itu ya? Penguasa. Penguasa ya. Itu Penguasa. bahasa mana ya kalau pakai Bahasa ratu? Kawi. Oh, bahasa Kawi. Iya. Ratu, Bre, terus Rakai itu adalah bahasa Kawi. Yang ada ya bahasa Sanskerta, ada bahasa Kawi, ada bahasa Bre, ini kayak Bre Wirabumi. Ini adalah sama aja dengan penguasa. Ya, Ratu Boko sendiri ini adalah cerita dalam bentuk legenda. Yang Ratu Boko sendiri dia adalah ayahnya Roro Jonggrang. Yo, dalam legenda itu Ratu Boko itu ayahnya Iya, ayahnya Roro Roro Jonggrang. Jonggrang. Legenda ya. Legenda. Ya. Oke, Nah. ini kita sekarang sampai di pintu gerbang mau sampai di pintu gerbang masuk ke Keraton Ratu Boko. Ini saya jadi jalan mundur ya. Tapi aman kalau jalan mundur. Cuma nanas, ya panas. Ya, di belakang saya itu pintu gerbang. Wah, cantik sekali pintu Ya, gerbangnya. itu namanya Gapura. Gapura. Mari kita lebih dekat lagi dengan Gapura dari Keraton Ratu Boko. Ya, dari mana, Mbak? Kalimantan Selatan. Oh, Kaliwates? Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan ya ampun. Dengan Mbak siapa? Caca, Oh, Caca dengan Mbak Nina, Mbak Nina. Vini. Oh, ini yang cantik-cantik 3 dari Kalimantan Selatan. Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Oh, satu rombongan tapi. Iya, kita pertukaran pelajar. Oh, pertukaran pelajar. Kuliahnya di UNY. Oh, Jogja. Iya. Oh, iya. Oke, jangan lupa subscribe komen channel saya. Iya, cerita Bu Dos. Oke, makasih ya. Ini gimana nih, Bu, penjelasannya? Ya, baik. Nah, di antara belakang sini ada Gapura pertama. Ya, Gapura Ya, pertama. yang ini Gapura kedua. Ya. Ya, Gapura pertama dan Gapura kedua ini ya sama-sama pintu masuk. Nah, kenapa ini ada 2? Ya, jadi kalau bikin satu nanti terlalu tinggi, maka ini dikasih landai supaya jadi 2 gitu. Oh, jadi ini dari Gapura pertama menuju ke Gapura kedua ini ada teras. Ya, tujuannya ya agar tidak terlalu naik. jojrok Iya, tuh. Ya. Ya, Oke. Gapura ini bercorak Hindu. Apa sih yang membedakan antara bangunan Buddha dengan bangunan Hindu?
Ya. Nah, kita lihat pada pucuknya gapura itu. Ya. Kalau pucuknya seperti ini disebut dengan mandala. Mandala atau ratna. Ya, mandala ini adalah gambaran alam semesta. Itu ya, mandala ya. Pucuknya, ya itu namanya mandala. Oh. Nah, saya aja. Ya. Ya, setiap gapura ini dijaga oleh kala ya? Kala. Ini apa ya? Kala ini adalah binatang mitologi yang dipercayai oleh agama Hindu atau agama Buddha ini masih hidup. Oh gitu. Ya, jadi biasanya itu dikasih makan di luaran nanti supaya kala itu makan di luar tidak mengganggu yang ada di dalam. Oh gitu. Ya. Ini kala. Ya, bentuknya seperti ini. Suara malam, kala sendiri, kala makara, itu semuanya adalah tugasnya sama, menjaga. Baru 200 meter sudah disambut angin puting beliung dan hujan. Nah, tak. Iya, angin puting beliung. Ya. Wow. Ya, yang di sana masih repot dengan jas hujannya, betul banget tapi enggak. Iya, ini aneh. Kita datang langsung disambut puting beliung. Ya, berbahasa-bahasa nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma anginnya itu kalau cuma hujan tanpa Iya. angin nggak apa-apa. Betul. Iya. Bahaya nih anginnya yang bahaya. Angin sama petin. Iya. Di sebelah kiri itu ada tumpukan batu ya. Ini dulunya apa Bu Umi? Ini dulunya adalah pagar keliling kolam yang tadi kita lihat dari atas atau tandon airnya. Nah, karena Gunung Merapi meletus pada tahun 1006, nah pagar ini lalu tertimbun di sana. Nah, akhirnya terendam sekitar 1000 tahun lebih. Nah, karena kelamaan terendam, nah jadinya batunya tuh banyak pada keropos, rusak. Ya, banyak pelapukan juga karena ini adalah bukan batu andesit, ini batu putih yang mudah rusak. Nah, bagi batu-batu yang sudah dipasangkan, ini seperti sana, ini artinya batu yang sudah ketemu pasangannya. Oh, ada pasangannya juga. Ya, batu itu pasangannya namanya Lingga dan Yoni. Oh, Lingga dan Yoni. Lingga itu apa Bu? Lingga itu maksudnya? yang cowok, Oh, Lingga yang cowok. ya Yoni itu yang cewek. Yang nama- nongol nanti Yoni yang lubang. Yang nongol Yoni yang lubang. Ya. Lingga ya. harusnya cewek ya, tapi Lingga malah cowok. Lingga cowok kalau di Oh. dalam masyarakat Hindu. Oh, kalau Yoni saya pikir namanya Yofi. Nah, namanya Yono. Yono ya, Yoninya itu yang wanita ya. Ya, Yoni wanita. Nah, jadi kalau kunci itu ya ada gitu deh. Dari Gapura kita belok kiri ke arah Candi Pembakaran dan Kiara Pandang. Jadi ini pakai payung ya. Oke. Wah. Nah kok panas. Tadi hujan sekarang lah kok wes panas mana? Piye iki payungnya? Ya, nanti tak bawa. Itu Candi Pembakaran, jadi bukan untuk membakar ya Bu ya? Bukan untuk membakar mayat. Karena memang dulu pada tahun 1943 ditemukan adanya sisa-sisa abu dan abu tersebut tidak terindikasi abu manusia. Yang melainkan itu adalah hasil pembakaran kayu, dan kayu yang dimaksud adalah kayu yang harum-harum seperti kayu cendana, kayu gaharu. Ini udah stop bawah nih. Ya. Di sini kita menemui yang namanya sumuran atau perigi. Bisa dijelaskan sedikit Bu Umi? Boleh. Sumuran atau perigi Ya, ini bagaimana? sumuran atau perigi ini memiliki luasnya 4x4, ya naik 4, ini juga 4. Nah, kemudian yang di sini dulu digunakan untuk melaksanakan upacara Agnihotra atau upacara menyembah dewa api. Nah, sebelum melakukan upacara nanti ada sesajen yang harus diperlukan. Ini sangat penting karena sesaji ini merupakan nyawa. Nah, apa yang adapun sesajinya itu adalah antara lain ada biji-bijian, ada rempah-rempah. Nah, kemudian antara biji-bijian, rempah-rempah, tulang belulang hewan nanti ditaruh di dalam kotak beripe, lalu setelah itu ditutup dan
diletakkan di tepi boleh, terus di tengah-tengah juga boleh. Nah, kemudian nanti barulah dilaksanakan pembakaran kayu. Ya. Kemudian ini terdiri dari batu asli dan ada batu baru. Ini sudah mengalami pemugaran. Ya. Oke, view dari candi. Apa namanya? Keraton Ratu Boko yang di apa ini namanya Bu? Bangunan pembakaran ya? Ya. Wah, lihat view-nya dari sini. Luar biasa, ini seluas 16 hektar komplek ini. Ya. Oke. Kita turun dari sebelah mana, Bu? Kita lihat dulu di sini ada beberapa yang mau saya jelaskan. Oke. Kita ke sisi lain dari Candi pembakaran. Ya, kita Candi lihat dari pembakaran. atas. Ya. Ini adalah ada air atau pentirtaan. Ini sebenarnya adalah disebut dengan tandon air ini, Bu Dos. Oh ya, ini ada tandon air, di bawah sini ada tandon air ya, atau petirtaan. Jadi zaman dulu sudah mengenal namanya untuk menadah air. Ya, betul. Padahal zaman dulu nggak sulit air ya. Kayak rumah saya aja pakai tandon. Tandon uangnya di mana, Bu? Tandon mana ini? Ya, susah itu. Susah ya. Gimana Nah, nih kalau kemudian- tandon air? Nah, kemudian tandon air ini memang sengaja dibuat sekitar abad 9. Nah, kemudian ini dalamnya 2 meter lebih, ya 2 meter lah. Nah, kemudian batu-batu ini sekelilingnya adalah batu asli. Ini seluruhnya batu asli, bahkan di dalamnya, di lantainya itu sudah seperti ini, sudah berlantai maksudnya. Jadi bukan tanah, karena ini adalah namanya desa sumber batu. Jadi ini merupakan batu yang besar banget dulu ya, kayak mata pegunungan gitu, Mbak. Oh. Ya, jadi ya cukup luar biasa ya, zaman dulu sudah memikirkan tandon air untuk ketersediaan air di komplek ini begitu ya. Mungkin tanda hujan juga ya, Bu ya? Itu betul. Oh ya, tanda hujan. Ya, jadi ya. untuk mengantisipasi ketika di sini musim kemarau, ya air hujannya ini bisa menolong lah, bisa membantu kebutuhan yang ada di istana ini. Luar biasa. Ada sumur suci, Bu Dos. Oh, ada sumur suci juga di sini. Nah, ini yang dipagar. Oh. Ini sumur Itu. suci, tapi ini sudah beberapa tahun, ada 3 tahunan ini sudah tidak dipakai lagi karena mungkin dilihat dari keramatannya, dari kesuciannya sudah nggak suci lagi. Oh. Itu pada zaman dulu aja. Nah, sekitar pada saat masih dihuni oleh raja ini adalah airnya digunakan untuk upacara Tawur Agung. Ya. Oh iya, sumur suci untuk upacara Tawur Agung. Apa itu maksudnya Tawur Agung? Ya, upacara Tawur Agung itu adalah upacara yang dilaksanakan sehari sebelum hari Nyepi. Oh gitu. Ya, pelaksanaannya itu di Candi Prambanan. Pelaksanaannya di Candi Prambanan ya. Tapi sekarang sumurnya udah di benteng itu ya? Masih ada sumurnya. Masih ada Ya, sumurnya, tapi ini ketutupan rumput lah. Oh, tapi kita udah nggak menggunakan lagi untuk Tidak cuci lagi. muka Oh, atau tidak. tidak ya? Tidak lagi. Saya pernah cuci muka di situ malam-malam ya. Ternyata paginya gatal-gatal. Iya, saya nggak tahu kalau malam kan nggak kelihatan tuh ya kayak apa katanya, karena teman saya itu mau ada acara nikahan, dia ngambil air di situ, katanya kita disuruh raup semua. Lah adalah begitu paginya saya lihat lah kok jentik nyamuk banyak. Jadi saya raup di situ. Ya lumayan, wajah saya sudah pernah tersentuh oleh air sumur suci. Iya. Oke, mari kita lanjutkan. Yuk kita ke sana ke istananya raja. Di sebelah tadi reruntuhan tumpukan batu, ini ada bangunan lagi seperti ini ya, Bu. Ya. Bu Umi ya. Ya, Ini berupa dulu pendopo ya. pendopo. Jadi di atasnya ini dulu ada bangunan lagi, tapi Ya. bangunannya bukan terbuat dari batu, tetapi dari bahan organik ya. Yes. Salah satunya dari kayu, mungkin atapnya atap sirap gitu ya. Betul, atapnya Ya, sirap. atap sirap. Jadi ya sekarang sudah tidak ada. Kan tidak ada atap sirap bertahan berabad-abad ya. Iya. Kalau kena angin puting beliung seperti tadi ya, monteng-monteng. Oke, wong saya aja monteng. Nah, lalu ini kenapa tidak boleh dibangun kembali? Karena tidak ditemukan 1% pun. Ya, Jejak iya, arsitekturnya betul. ya. Jadi atau bahan-bahannya itu putih. sudah tidak ada lagi. Oh. Setidaknya kalau ingin dibangun lagi ini minimal 60% yang asli, 40% yang baru. Oh, jadi begini, kalau kita lihat tumpukan batu, kalau diduga itu candi, kalau ada tumpukan batu yang diduga itu candi dan tidak direstorasi namanya ya,
itu karena tidak 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 utuh, tidak lengkap ya. tidak lengkap referensi untuk bagaimana bangunan itu dulunya. Jadi kan nggak bisa kita ngarang gitu Ya, ya. tidak Jadi boleh. ini kok nggak direstorasi, ditumpuk-tumpuk aja ya, karena mungkin belum ketemu ininya, peta birunya atau apanya gitu ya, blueprintnya. Blueprintnya. Ya belum ketemu, jadi daripada salah ditumpuk aja dulu. Tapi bukan tidak berusaha dicari gitu ya. Suatu hari mungkin di mana ada prasasti yang nyambung untuk menerangkan lokasi tersebut. Oke. Oke, sekarang Ya. luar Oh, ke biasa. gua dulu? Oh, boleh. Ya, kita ke gua. Kita belok kiri mau ke gua apa ini? Namanya di sana Gua Lanang dan Gua Wadon. Nah, tapi kita ini karena kita nanti nggak lewat sini lagi, nanti kita lewat bawah. Ini disebut dengan Paseban ini, Bu Dos. Sebelum kita menuju ke gua apa tadi Bu Umi? Gua Lanang dan Gua Wadon. Gua Lanang dan Gua Wadon itu di sebelah kanan ada tumpukan batu, kita namakan dengan Paseban. Apa itu Paseban? Paseban ini adalah ruang tunggu tamu yang ingin menghadap raja. Ya ampun, gede banget ruang tunggunya segitu. Ya ampun, kalau saya bisa untuk main gobak sodor kalau ruang tunggunya segitu ya. Atau nge-camping di situ. Boleh nggak kita camping di sini? Oh, nggak boleh. Oh, nggak Itu boleh. di bawah. Ini zona 1, ini tidak boleh untuk kegiatan apapun. Oh ya, zona 1 kalau Anda berkunjung ke sini jangan harap bisa bercamping ya. Tidak boleh ada kegiatan apapun selain kita berkunjung dan berjalan kaki. Ada putih enak, Bu. Menaiki 28 anak tangga untuk menuju ke Gua Lanang dan Gua Wadon. Gua Lanang dan Gua Wadon. Ya, lumayan. Lumayan untuk membakar kalori. Ya, kita tadi jarak dari pos sampai ke Gua Lanang Gua Wadon ini sekitar 1,1 kilo. Jadi ya lumayan. Ya. Kalau Baik, untuk kita yang biasa mendaki gunung ya biasa aja. Tapi ini pemandangan yang luar biasa karena kita mengunjungi situs purbakala di zaman Mataram Kuno. kuno, yaitu tepatnya di zaman Sailendra ya. Ya, Oke. Sailendra dan Sanjaya. Sailendra dan Sanjaya. Oke, kita naik dulu. Tuh. Ini tangga masih asli ya, Bu. Oh, lihat tangga masih asli. Ini dari batu yang besar banget itu Ya. ya dibikin Ini tangga. tangganya masih asli ya. Dari dulu begini tangganya. Dari dulu seperti ini. Ya, ini tangga kuno nih, kayak begini nih. Ya, tangganya masih asli. Dari batu langsung diukir berupa tangga. Dari abad 8. Tangga dari abad 8. Hati-hati agak licin. Ya. Oke. Ini guanya. Oh. Ya, ini kita sudah sampai di Gua Wadon, Gua Lanang ya, Bu Umi? Ini gua lanangnya. Oh, ini Gua Lanangnya. Jadi ini bukan dibuat oleh manusia zaman sekarang, artinya dibuat memang pada zaman Raja Buddha. zaman Raja Buddha. Kegunaan gua ini adalah untuk apa nih, Bu? Mendekatkan diri untuk bermeditasi. Ya, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Oh ya, jadi guanya dibangun memang untuk menyendiri atau me time gitu ya zaman sekarang. Me time gitu. Jangan diganggu gitu. Ya, ini Gua Lanang ya. Ya, Yang Gua Wadonnya sebelah mana? sebelah bawah nanti. Oh, kenapa Gua Lanang lebih tinggi daripada Gua Wadon? Karena Ya, kedudukan Ya, pria. barangkali untuk kedudukan lebih tinggi. Kalau Gua Wadon itu selalu itu di belakang. Para putri-putri terus istrinya nanti berada di paling belakang. Ya, wanita harus di belakang pria, menunjang pria untuk meraih kesuksesan dan mendorong. Kalau sungai itu ada banyak buaya, juga wanita perlu mendorong. Oke. Ya. Depan Gua Lanang ini ada seperti kolam. Ini namanya Tirta Kasetra. Pasetra. Jadi maksudnya sebelum bersemedi mensucikan dulu di sini. Ya.
bukan mandi ya Bu, ya entahlah. Mensucikan diri. Mensucikan diri, mandi atau apa saya juga nggak tahu, tapi mensucikan diri setelah suci, dianggap suci atau merasa sudah suci, baru bersemedi. Ya gitu. Ini kira-kira ini ada sumber mata airnya nggak Bu? Ada tapi nggak banyak. Ini lebih ke banyak air hujan. Oh, jadi nggak ada sumber mata air yang besar, ini hanya kayak tanda hujan gitu. Hujan pada saat itu masih bersih ya. Oke, ya. Ini Gua Medo. Ya, kita sampai di Gua Gua Wadon ya. Gua Wadon ini sama seperti Gua Lanang tadi, juga untuk tempat meditasi, mendekatkan Ini untuk diri ratu. kepada yang lebih tinggi atau Sang Pencipta. Ya. Oh, Ini pendek ya Bu Iya, nah pendek ini artinya ini dalam filosofi ini begitu kita masuk ini sudah hormat. Oh, Ya, gitu. ini belum. Oh, kenapa nih guanya pendek nih ya? Ya karena ini filosofinya kita kalau mau menghadap kepada Sang Pencipta ya harus merendahkan diri begitu ya. Kita harus ingat bumi bawah. Gini. Ya. Saya nggak masuk deh ya. Monggo Pak kalau mau masuk. Saya tidak masuk. Di sana ada tempat sesaji ya yang seperti meja. Oh ya seperti meja. Aduh. Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak tahu bahwa bentuk seperti telur. Nih. Ini bentuknya seperti telur. Ya. Ya, bentuk seperti telur ini namanya apa Bu Umi? Kumuda. Kumuda. Atau mercu. Ini hiasan untuk bercorak Hindu. Ya, ini hiasan. Jadi kumuda yang seperti telur ini adalah hiasan bercorak Hindu. Jadi ada hiasan bercorak Buddha. Ada dong. Oh, Kita lihat ada. nanti di bawah. Oh, beda lagi. Nanti kita saksikan hiasan yang hiasan kayak pintu masuk atau apa gitu ya, yang bercorak Buddha. Oke, kita jalan lagi. Ya, di sini ada berikut ini adalah batu reruntuhan ketika dulu pada masa Gunung Merapi meletus, pada masa gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga batu-batu bangunan itu sudah terlepas dari kunci-kuncinya, maka berserakan di mana-mana lalu dikumpulkan. Ini yang mengumpulkan adalah para arkeolog ya, para tim ekskavasi, lalu dikumpulkan di sini. Nah, nanti suatu saat nanti akan dikembalikan seperti sedia kala, tapi ini belum tahu kapan-kapannya. Ya, yang jelas batu di sini merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno era 8 dan atau juga era 9. Hah, begitu ya. Jadi ini bukan sengaja untuk dibuang, bukan. Ini Masih susun lagi. Mas saya mau ambil gambar di situ ya. Ya, ini kita duduk di batu yang apa nih Bu? Yoni. Yoni ini ada lubang ya. Lubang. Berarti ini wanitanya. Wanitanya, nanti laki-lakinya kayak ada cenulnya gitu ya. Yang Ah, nongol. Ada batu yang ada nongolnya untuk dipasangkan di sini. Ya, Gitu. sesuai ukurannya. Sesuai ukurannya. Ya, Jadi nggak boleh taruh besar, nggak boleh taruh kecil. ya, jadi Lingga dan Yoni itu memang berpasangan. Jadi harus pas. Jadi nggak bisa ditukar-tukar ya. Ya, betul. Oke, begitu. Rezeki juga tidak akan tertukar. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, kita ke tempat tinggalnya Raja. Di sebelah kanan saya melewati sebuah bangunan. Dan ini bangunan apa nih? Ini kemungkinan adalah bentukan dari gapura. Kan sebelah ini depannya gapura, yang di belakang merupakan itu tutupnya gapura. Tutup gapura tersebut. Oh, jadi ini gapuranya. Ini sebenarnya atasnya ya Bu ya. Ya, tapi kenapa diletakkan di bawah? Ya mungkin Ini masih percobaan. masih dicoba-coba gitu ya, cocok apa enggak gitu. Ya
Ya, tapi kira-kira begitulah. Ini yang di bawah ini bukan satu bangunan candi tapi jadi satu kesatuan. Iya, Dan di depan kita Istana. ada istananya. Wow. Udah. Oh, itu di situ ada gigi, kiri-kiri seperti gigi. Itu tadi yang di sana namanya apa tadi? Kuda. Yang Buddha, hiasan bercorak Hindu. Kalau yang di sini baru kita saksikan hiasan yang bercorak Buddha. Namanya Upala. Namanya Upala. Tadi apa Bu? Lupa saya. Yang Kumuda. Kumuda, yang Hindu, yang Buddha. Upala. 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 Jadi untuk mendirikan candi, dimanapun candi itu dibangun sesuai dengan tanah-tanah yang terpilih. Nah, tanah-tanah yang paling bagus itu memiliki 3 kriteria. Ya, tanah yang bagaimana Bu? Ya, pertama tanah itu harus subur. Oh. Yang Kalau subur nggak untuk pertanian? Ya, kalau subur ini adalah di dalam tanah yang subur, di dalam kompleks yang subur, di situ pasti ada mata air. Oh, logikanya begitu ya. Ya. Terus? Terus ciri khas yang kedua, ini tanahnya harus ada resapannya supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi genangan, itu harus ada resapannya. Lalu yang ketiga, tanah itu harus harus stabil, tanah yang solid supaya bisa menjadi daya dukung candi yang akan dibangun. Ya, jadi candi zaman dulu itu belum pakai semen ya Bu ya? Ya, belum. Tapi berarti kalau di daerah itu didirikan suatu candi, berarti tanah itu sudah tanah yang katakanlah Brahmana. stabil, Brahmana ya. Tanah yang kalau sekarang itu di daerah yang luar biasa mahal per 1 meter persegi. Iya. Oke, ya baik. Kita lanjut kemana ini? Ya, kita lanjut ke sana. Ya, sebelumnya kita lihat ini tempat tiangnya berdiri, Bu Dos. Oh, Ini adalah tiang-tiangnya pada zaman dulu. Ini sebelah sana, ini. Nah, di sini terdapat 36 tiang ya, di sekitar sini saja, kecuali yang sana depan itu beda. Itu 12, ini 36. jadi di bangunan Keputren yang ini ada Ini terdiri namanya dari- pendopo. Oh, ini pendopo ada 36 tiang ya. Dulunya tinggi mungkin ya. Dulu ini dari batu. Dari kayu. Oh, dari kayu. Ya. Ininya dari landasannya batu, tapi untuk tiangnya dari kayu ya. Oke. Ya, bangunannya semuanya dari bahan-bahan organik. Oke. Lalu kita lanjut ke sisi sana. Ini terpisahkan seperti ada jembatan. Ini Yes. apa ini? Nah, yang itu adalah untuk kasta sudra, melayani kasta brahmana, kasta kesatria. Oh, yang mana yang mana? Ini yang ada anunya mbaknya, Bu. Oh, yang ini. Enggak, tempatnya kasta yang sudra di mana? Sudra ya ini kan pelayan. Kasta sudra itu pelayan. Dia melayani kasta brahmana, kasta kesatria. Nah, Jadi tempatnya di bawah. iya, kasta sudra itu kalau dia masuk, dia tuh sudah diperintah oleh raja membawakan makanan lah, ya misalnya mengantarkan surat lah, mengantarkan sesuatu lah. Nanti kasta sudra yang bolak-balik lewat pintu yang bawah. Oh, gitu. Nah, kemudian di sana itu adalah tempat untuk itu adalah tempat untuk singgasana raja. Yang di sana ya. Mm-mm. Jadi di depannya ini tadi ada seperti jembatan. Ini Ya. penghubung. Ini penghubung. Nah, di sana untuk singgasananya Ya, raja ya. yang ini adalah untuk para abdi dalam. Yang di bawah untuk para abdi dalamnya. Yang di bawah sini ya untuk para abdi dalam. Oke, sebentar. Kita kemana lagi nih Bu? Tempat mandi putri. Oh, tempat mandi. Tadi belum ke tempat mandi. Saya udah berkeringat ini juga. Ya, di bawah. Aku mau tanya itu ya. Di mana Ibu? Ya, ini. Oh, yang sana. Iya. Ya, ini loh di bawah di antara ini ya, ini untuk pelayan riwa-riwi lah ya, untuk melayani bukan para raja, untuk melayani raja dan para penghuni istana atau yang di kasta Brahmana. Oke, kita lanjut. Ya, kita menuju ke pemandian ya. Pemandian putri. Kita menuju ke pemandian putri. Ya, kita bahas Ya, kita bahas di area suci. suci ya. Trimurti. Bentar, area suci ini ada Trimurti. Ya, Trimurti itu 3 dewa. Ya. Trimurti adalah 3 dewa. Dari mana ini, Bu? Ya, Dewa Brahma Yang mana? Ini. Yang sebelah kanan ini
Sebelah kanan adalah Dewa Brahma, yang sini Dewa Siwa, Dewa Siwa, yang sebelah kiri Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Itu tadi kita disambut angin puting beliung sehingga merobohkan. Iya. Yang dewa air yang mana? Dewa Api air yang nggak mana? ada. Api. Dewa api di sebelah sana. Yang ini apa, Bu? Ini namanya tirta, tempat untuk tirta mantana, air suci ya. Oh, untuk air suci taman tanahnya. Lalu Iya, Hindru. Nah, dari dewa-dewa ini memiliki tugas di dunia. Tugasnya Dewa Brahma, dia menciptakan alam semesta. Tugasnya Dewa Siwa, dia dewa pelebur, dia dewa perusak. Tapi melebur, merusak sesuatu yang sudah tidak bagus, lalu dilebur oleh Siwa, didaur ulang, nanti bisa dikembalikan lagi, lalu dipelihara oleh Dewa Wisnu. Reinkarnasi. ya begitu ceritanya Trimurti tadi yang diterangkan oleh Bu Umi. Mana kita kembali ke mana ini? Kita mau lihat pemandian. Pemandiannya dulu. Kita turun atau gimana ini? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oh, nggak boleh. Oh, saya sudah pernah ke situ Sudah juga. pernah ya? Nah, kebetulan saya Aduh, sudah saya juga sudah pernah ke pemandian. Untuk nanti saya nggak mandi. Iya, lewat tadi lagi, boleh diulang lagi. Dari mana, Bu? Iya. Bali. Bali ya. Oh, ini ada dari Bali jauh-jauh ke sini. Jakarta. Oh, iya. Ketemunya di Iya, Jogja. ya. Kajiannya di Gombong. Oh, Gombong ke sini. Gombong Dari ke sini. Gombong ke sini udah 4 hari. Oh. Ya udah puter-puter dari pagi Merapi. Weh. Oh, luar biasa. Ibu dari mana? Saya dari Jogja tapi tinggal Surabaya. Oh, Surabaya. Iya. Ketemu dengan Ibu. Iya. Sama, Bu. Oh ya, jangan lupa subscribe, komen, Apa? cerita spasi bu spasi dos. Dosen karena saya. Oh, Oh iya. Saya. arsitek. Saya akuntansi. Akuntansi. Iya. Oh, arsitek di mana? Di mana? Di Jakarta. Oh, iya. Pamulang. Pamulang, Bekasi ya. Enggak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Selatan. Tangsel. Tangerang. Ah, iya, Tangerang Pamulang. Selatan. Pamulang. Udah pindah apa ya? Tadi saya mau Ibu ada mikir. itu YouTube channel kan? Oh iya tadi. Apa namanya? Cerita Budos. Cerita Oh, Budos. cerita ya nanti. Iya, ya cerita spasi Budos. Iya, terima kasih. Monggo, Mas. Ya dimanapun kita dapat teman baru ya. Oke. Ya itu yang di bawah. Ini itu apa itu? Bu? Pemandian Putri. Oh itu pemandiannya ya. Ya. Itu ada sumur ya. Iya. Ini mirip sumuran-sumuran, tapi ini dalamnya 3 meter. Ya. Oh ini dalamnya 3 meter. 3 meteran. Oh, terus yang sana Ya, semua 3 meter ini juga? rata-rata yang gede-gede itu 3 meter, kecuali yang kecil paling ya 1/4 meter ya. Oh, gitu. Cuma paling 20 cm, 25 karena mungkin ini adalah untuk anak-anak atau juga bikin yang kecil mungkin juga untuk kungkum kaki ya. Saya tidak tahu. Oh iya ya. Itu ada 2 kolam Bu yang Nah, di sebelah sana apa? itu adalah untuk mandi para lelaki, para kesatria di sana. Oh, Ini jadi untuk wanita, ini yang wanita sana sebelah kesatria. sini. Mari kita lihat pemandian yang pria. Kita menyusuri jalan lagi di sini. Wah, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa. Keraton Ratu Boko ini berada di ketinggian 196 mdpl. 196 mdpl. Jadi kita nggak engap naiknya. Tapi saya tetap bawa tongkat tekan ya untuk nutul-nutul. Oke, mari kita lihat di sini komplek pemandian yang para kasatria. Wah, Ya, ini lebih dalam, lebih lebar, lebih dalam. oh, yang komplek pemandian kasatria lebih lebar dan lebih dalam. Berapa meter itu Bu? Ini ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6. Oh, ada yang 5, ada yang 4, ada yang untuk selulup yang 6 ya. Untuk snorkeling gitu ya. Selulup tipis-tipis gitu Ya, ya. sebenarnya dulu mandinya itu tidak nyemplung. Oh, terus Mereka apa? semua mandinya di pinggir, cuma kenapa bikin yang dalam, yang lebar, supaya ini untuk penampungan air juga. Oh, jadi fungsinya, weh lah, mandinya nggak seluruh badan lah Bu. Ya, dulu pakai ciduk-ciduk lah. Oh, pakai cedok. Oh, oh. Nah, kalau nggak mandi seluruh badan ya gatel. Gatel. Gatel ya. Keramasnya masih pakai bahan organik mungkin ya, pakai merang gitu ya. Iya. Terus yang di sana itu apa Bu Ya, ya? baik. Ini adalah batu-batu yang masih pengumpulan. Ini batu yang sudah teridentifikasi, sudah diklasifikasi. Dan Apa? batu-batu kalau sudah diidentifikasi, sudah diklasifikasi, ini batu yang masih dipakai lagi.
Oh, jadi batu yang udah teridentifikasi dan klasifikasi, batunya dipakai lagi ya? Mm-mm. Oh, begitu. Nah, terus di ujung sana terus. Di ujung sana yang kanan itu Ah. adalah tempat tinggalnya para putri-putri raja. Sebentar. Saya matikan dulu. Oke, ini tadi komplek pemandian pria putra yang di sini lebih dalam, lebih besar. Kedalamannya sekitar 4 meter, 5 meter sampai 6 meter. Tapi mandinya nggak selulup gitu ya. Cuma paling pakai cedok gitu. Jadi berfungsi juga sebagai penampungan air hujan. Dan yang di sana Di sana itu ada tempat mandi para putri-putri raja Yang dan di sana? dayang-dayangnya. bangunannya di pojok sana. Oh, mana ada pelangi? Itu melengkung. Ah, bonus view pelangi. Saya di sini disambut angin puting beliung. Sekarang saya disambut pelangi. Alangkah indahnya. Darah kuning hijau di atas situ. Ya, nggak bisa Masya nyanyi, Allah. nyanyi aja fals. Bicara aja gue fals, gimana nyanyi? Yang sana Bu, itu tadi apa itu? Tempat sana? Ya, sebelah kirinya itu adalah sebagai tempat untuk sanggar keputren lah. Jadi para putri-putri punya kegiatan itu di sebelah kiri. Oh, kalau yang sebelah kanannya? Tempat tinggalnya si putri. Oh, tempat tinggal. Ya dulunya berarti ada atapnya ya. Pasti. Kan nggak mungkin open up gitu Iyalah, ya. kalau hujan kayak tadi gimana? Oh iya. Ya Ya kebes. kebes. Ayolah kebes ya. Nah. Oke lah, ini sekarang saya dicambut hujan lagi. Jadi kita jalan ke arah mana ini, Bu? Ini udah. Oh, sudah notok di sana. Ya. Masih ada bangunan lagi? Oh, kita tinggal pulang ada bangunan satu lagi. Ya, baik. Ya, ini adalah namanya tangga berundak. Nah, pada zaman dulu ini diketemukan dalam keadaan rata karena dulu digunakan oleh masyarakat untuk membuat rumah. Nah, tapi rumah-rumahnya rumah semi permanen saja karena mereka tahu bahwa ini bukan tanahnya, maka dengan menggunakan batu-batu yang berserakan di sana itu digunakan untuk membuat dindingnya, untuk membuat pagarnya. Nah, lalu setelah ini ditemukan oleh bangsa Belanda pada tahun 1790 Masehi, nah barulah tahun 1915 ada penamaan situs. Nah, setelah penamaan situs barulah nanti ada penggalian-penggalian. Nah, ini digali sekitar tahun 80-an lah. Nah, ini baru diperkirakan tempat untuk bersuci dulu sebelum memasuki wihara. Karena tadi yang disebut dengan istana pada mulanya pada abad 8 itu adalah wihara. Begitu. Nah, tapi ini masih belum pasti apakah ini tempat untuk suci atau tempat untuk bersuci atau ini adalah tempat mandinya raja. Ini banyak yang berspekulasi seperti itu. Monggo. Ya, saya nggak ngerti ilmunya ya. Tapi logikanya kalau kita mau masuk masjid itu kan ada kolam kecil dulu ya. Setelah kita wudhu ada kolam kecil dulu, ada airnya kita masuk. Tetapi kalau ini sebuah kolam kecil, kenapa kok joglek sekali tempatnya gitu ya? Rasanya nggak mungkin deh ya gitu ya. Mungkin ini dulu ada bangunan lagi, karena ini kan ada tangga turun. Iya, lagian itu kan masih ada masih ada terusannya. Iya. Masih berkelanjutan lah. Iya, jadi ini saya rasa di bawah sana tuh masih ada lagi kalau nggak salah ya bangunan lagi. Karena ini ada jojrok seperti ini nggak mungkin lah ya. Ya, nggak mungkin kalau ini kolam. Ya, tapi saya juga nggak tahu ya, mungkin para arkeolog lebih. Tapi kalau hanya secara logika, kalau kolam dalam ini nggak Iya. mungkin. Iya. Jadi Habis mandi belum. gobios lah. Iya, gobios lagi. Jadi bukan kolam. Iya. Ya. Wah, kalau ini disebut kolam paling hanya 3% saja ya. Iya. Masa mau berenang Bu ya? Ini batu yang masih lengkap ada lingga yoninya. Ini tadi yoni. Nah, ini yang mecungul, ada mecungulnya nih lingganya. Ini yoni lagi, ini lingga lagi, ini lingga lagi. Nah, Ini batu yang masih single. ini batu yang berikutnya masih single, belum ada jodohnya. Ternyata cari jodoh bukan perkara gampang. Ya, ini saya pakai payung ya, sok-sokan. Sok kemayu. Ya, sok kemayu piye toh. Ya. Oke, kita kembali lagi ke arah tadi tempat Kita pendopo. naik lagi, kita baru ketemu Paseban. Tadi kan Paseban kita terangkan dari sebelah sana. Nah, kita di depan Paseban. Pas Paseban apa tadi? ruang tunggu tamu.
sekarang kita sampai pada suatu kesimpulan. Jadi gimana nih Bu Umi? Ya. Kalau mau menyimpulkan dari komplek Keraton Ratu Boko. Ya, baik. Ya, kita mau cerita urut ya dari awalnya. Jadi, ini adalah kerajaan Mataram kuno yang dibangun pada abad 8 Masehi. Nah, raja yang pertama kali membangun di sini namanya Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Atau sering dikenal Rakai Pikatan kali ya? Oh, beda. Rakai Panangkaran ya? Ya, Ah. Rakai Panangkaran ini berasal dari dinasti Sailendra. Kalau Rakai Pikatan ini dari dinasti Sanjaya, Buddha dan Hindu. Rakai Panangkaran beragama Buddha, Rakai Pikatan beragama Hindu. Nah, kemudian pada tahun 792 Masehi, Rakai Panangkaran telah menuliskan prasasti. Nah, prasasti di sana disebutkan Abhaya Giri Wihara. Abhaya itu artinya tidak berbahaya, Giri artinya gunung atau bukit, Vihara adalah asrama agama Buddha. Nah, jadi pada abad 8 ini merupakan asrama yang berada di atas bukit yang aman dan damai. Atau bisa dikatakan ini merupakan kampus agama Buddha, tempat belajar mengajar agama Buddha. Nah, kemudian setelah Rakai Panangkaran wafat, maka akhirnya tempat ini berpindah penguasa yaitu Rakai Pikatan. Nah, ini sudah sampai Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Nah, karena beliau beragama Hindu, tentu saja situs-situs ini dibangun yang bercorak Hindu. Contohnya Gapura 1, Gapura 2 ini bercorak Hindu. Nah, lalu ada Candi Pembakaran Hindu, Paseban Hindu. Dan yang Buddha, tadi ada gua boleh Hindu, boleh Buddha. Terus ada istana dulu pada abad 8 itu digunakan sebagai tempat belajar mengajar agama Buddhanya. Nah, lalu pada abad 9 sudah berubah menjadi pendopo atau tempat tinggalnya raja. Oke, jadi itulah kalau Anda ingin tahu sejarah singkat mengenai komplek Keraton Ratu Boko, dan di sini luar biasa, seluas 16 hektar, pemandangan dari atas bukit, persawahan, di sana ada bukit dan ada juga tempat tinggal ya. Ya. Tapi di sini situs purbakala yang luar biasa dan relatif sudah tertata dengan indah. Jadi bagaimana Anda mau jalan-jalan mengenai sejarah, cintai sejarah kita, cintai budaya Nusantara, dan cintai negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai negeri kita. Oke, terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Sampai di Sama-sama. sini liputan kita, dan saksikan acara jalan-jalan atau mendaki Terima saya kasih. di video-video selanjutnya. Oke, selamat sore.